Dan ternyata doa mereka terkabul guys. Pai di usianya yang ke-15, ia memutuskan untuk tinggal di gua sendirian. Selain itu, ia juga terkenal banyak membuat mukjizat. Ternyata guys, dari pecahan koin itu keluar darah menetes. Tapi yang kurang tepat adalah ketika mindset kita menjadi bergantung pada objek-objek itu. Rosarionya ini punya kekuatan magis, gak boleh dipakai orang lain. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Liwat Orang Kudus edisi 2 April. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Franciscus de Paula, pelindung penjelajah. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di sebuah dusun kecil bernama Paula di Italia sekitar awal abad ke-15. Hiduplah sepasang suami istri dengan ekonomi menengah ke bawah yang hidup sangat sederhana namun menjunjung tinggi kekudusan. Bertahun-tahun melewati hidup perkawinan, mereka belum juga dikaruniai seorang buah hati guys. Oleh karena itu, mereka mulai berdoa memohon pertolongan dari Santo Franciscus Assisi agar didoakan supaya Tuhan memberi mereka seorang anak. Dan ternyata doa mereka terkabul guys. Mereka lalu dikaruniai seorang putra yang kemudian dinamakan Franciscus, mengikuti nama Santo Franciscus Assisi. Anak kelahiran tahun 1416 ini kemudian tumbuh besar dalam lingkungan Imam Fransiskan, sehingga ia sangat terbiasa dengan namanya hidup sebagai seorang biarawan. Kecintaannya pada Tuhan juga terus-menerus dipupuk sampai-sampai di usianya yang ke-15, ia memutuskan untuk tinggal di gua sendirian untuk melewatkan hidup hanya bersama dengan Tuhan guys. Wah, luar biasa nggak sih? Kita umur 15-an mungkin masih sekolah, hahaha seneng-seneng. Dia udah mikirin kehidupan kekal loh. Selama kurang lebih 5-6 tahun ia hidup seorang diri guys. Barulah setelah itu perlahan ada 2 orang temannya yang tertarik untuk bergabung dengannya bertapa. Dan jumlah kelompoknya terus bertambah dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 1452, kelompoknya ini sudah sangat besar. Dan pada akhirnya mereka menjadi sebuah ordo religius yang disebut Ordo Minims atau OM. Oh ya, Minims artinya yang terkecil dari semuanya. Dan ordo ini mempertahankan kedisiplinan dan kemiskinan yang ekstrim guys. Bahkan Franciscus mendirinya sendiri tidur hanya di atas papan atau tanah dan berbantal balok kayu loh. Keren kan? Selain itu kita tahu kan ya kalau biarawan-biarawati itu pasti mengucapkan 3 kaul. Kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Nah, Ordo Minims mengucapkan satu janji tambahan yaitu pantang makan daging, telur, dan semua produk susu. Mungkin bisa disebut juga vegetarian ya guys. Seiring dengan jumlah biarawan yang semakin banyak, akhirnya Franciscus membangun sebuah biara yang lebih besar atas izin dari Uskup Agung Cosenza tahun 1454. Hidup doa yang begitu dalam membuat dirinya banyak diberkati Tuhan dengan karunia, seperti karunia membaca pikiran dan bernubuat. Selain itu, ia juga terkenal banyak membuat mukjizat. Bahkan sumber mencatat bahwa ia pernah membangkitkan seorang yang telah meninggal loh guys. Franciscus mulai dipandang oleh umat Katolik di sekitarnya, sehingga banyak umat berbondong-bondong datang ke biaranya untuk meminta doanya. Pernah sekali waktu ia ingin menyeberang Selat Messina untuk menuju ke Sisilia menggunakan sebuah perahu. Sayangnya dari semua nelayan yang ia minta bantuan, tidak ada yang mau menolongnya, sehingga ia meletakkan jubahnya di atas air lalu mengikatkannya pada salah satu ujung tongkatnya jadi kayak layar gitu deh guys. Dan tahukah teman-teman, Franciscus dan pengikutnya kemudian berlayar di atas jubahnya itu guys. Kaget atau mungkin gak percaya ya? Tapi mukjizat ini saking terkenalnya sampai diangkat dalam sebuah karya musik oleh seorang komposer ternama bernama Franz Liszt. Para musisi klasik pasti tahu nih siapa beliau. Franz Liszt menuangkan keajaiban Franciscus ke dalam karyanya yang berjudul Legendes, tepatnya di nomor 2. Nah, kalau yang nomor 1 itu isinya tentang khotbah Santo Franciscus Assisi kepada burung-burung. Selain banyak melakukan mukjizat, Franciscus ternyata juga cukup vokal bahkan keras terhadap penguasa yang tidak adil guys. Sampai-sampai nih ya, seorang raja bernama Raja Ferdinand pertama dari Naples ingin membungkamnya. Sayang, rencana pembukaman selalu gagal sehingga dia akhirnya memilih let go daripada ngabisin waktu dan tenaga. Suatu saat, raja berkesempatan untuk menerima Franciscus dalam istananya. Dalam hatinya ada keinginan untuk mengendalikan Franciscus sehingga ia menawarkan sejumlah harta berupa sepiring koin emas yang bisa ia gunakan untuk membangun biara baru di Naples.
Kira-kira nih menurut teman-teman apa yang dilakukan Fransiskus? Diambil atau enggak? Jawabannya diambil guys. Wah, raja udah seneng nih, akhirnya tujuannya tercapai juga. Tapi agak bingung juga, kok Fransiskus cuma ambil satu koin ya? Dan satu koinnya ini dia pecahkan jadi beberapa bagian. Ternyata guys, dari pecahan koin itu keluar darah menetes. Lalu Fransiskus berkata kepada raja, "Darah ini adalah darah yang telah kamu hisap dari rakyatmu yang berteriak-teriak pada Tuhan." Wah, dan ini sebenarnya merupakan tanda-tanda akhir dari monarki House of Trastamara. Ya, semacam dinasti gitu lah guys. Berita tentang kesucian Fransiskus akhirnya terdengar juga oleh Raja Louis ke-11 dari Prancis yang sedang sekarat karena sakit guys. Raja memintanya datang ke kediamannya dan berharap disembuhkan dengan berbagai mukjizat yang pernah dia lakukan. Tapi ternyata ketika Fransiskus hadir di sebelah raja, ia justru berkata, "Nyawa para raja juga ada di tangan Tuhan. Engkau harus berdoa kepadanya." Awalnya mungkin raja agak kurang bisa terima ya, tapi setelah Frans menjelaskan arti perkataannya, raja mulai sadar akan mindsetnya yang salah. Bruder Frans selalu membantu raja untuk mempersiapkan diri agar dapat menghadap Tuhan dengan hati yang kudus. Raja pun mulai terbuka dan ingat akan seluruh hidupnya yang tidak baik, sehingga ia benar-benar bertobat di detik-detik sebelum kematiannya. Karya Bruder Frans juga semakin luas dan anggotanya pun semakin banyak. Akan tetapi mereka tidak pernah kekurangan karena pasti ada saja sumbangan dari umat. Kadang juga dari para pejabat banyak kerajaan. Bahkan ada yang sampai nyumbang satu bangunan utuh sebagai biara baru mereka guys. Bruder Frans pun akhirnya wafat dengan tenang di hari Jumat Agung tanggal 2 April 1507 dalam usia 91 tahun di Plessis, Prancis. Ia kemudian dikanonisasi oleh Paus Leo ke-10 tahun 1519. Nah teman-teman, aku tertarik nih dengan ceritanya bersama dengan Raja Louis ke-11 yang sedang sekarat. Mungkin tanpa sadar kita sering seperti raja ya guys, yang salah mindset. Loh, maksudnya apa nih salah mindset? Begini guys, terkadang ketika kita menginginkan sesuatu, kita tentu berdoa dengan tekun ya. Bisa jadi juga ziarah ke tempat-tempat suci, doa rosario, pakai salib, minta didoakan pastor yang katanya terkenal ada mukjizat. Nah ini gak ada yang salah guys, boleh-boleh aja. Tapi yang kurang tepat adalah ketika mindset kita menjadi bergantung pada objek-objek itu. Misalnya, wah aku ingin sembuh jadi aku doa rosario. Terus jadi merasa rosarionya ini punya kekuatan magis, gak boleh dipakai orang lain, gak boleh jatuh, gak boleh kena air ini itu. Jadi perlahan ketika kita sembuh, yang kita pikirkan, oh yang menyembuhkan ini rosarionya. Peran Tuhan jadi dikaburkan oleh objek-objek itu. Padahal sebenarnya yang bisa mengabulkan keinginan kita, ya Tuhan. Bukan rosario, bukan pastornya, bukan ya macam-macam lah. Objek-objek itu hanya perantara saja guys. Nah Fransiskus sudah melakukan yang benar. Dia tahu kalau raja ini fokusnya bukan ke Tuhan, tapi kepada dirinya. Sehingga ia dengan penuh kerendahan hati mengembalikan fokus raja kepada Tuhan supaya terjadilah kehendak Tuhan atas dirinya. Tuhan mau dia sembuh atau enggak, ya terserah Tuhan. Begitu juga dengan kita guys. Kita boleh punya keinginan, boleh berdoa dengan perantaraan Santo Santa, boleh berdevosi, minta doa orang lain. Tapi fokus kita harus tetap kepada Tuhan dan menyerahkan semua ke dalam kehendaknya. Santo Fransiskus de Paula, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Fransiskus de Paula. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Gule-gule!